Hai, perkenalkan, saya Julianus. Hari ini kita akan belajar apa itu edukasi literasi. Plagiarisme. Menurut Depnat, pada tahun 2016 plagiarisme diartikan secara garis besar adalah adanya objek atau sesuatu yang diambil dari sebagian sumber oleh seseorang yang tidak memiliki pengetahuan dan yang dilakukan dengan atau tanpa niat untuk berbuat curang. Jenis plagiarisme. Menurut Depnat tahun 2016 pada dasarnya ada dua macam pelaku plagiarisme, yaitu mencuri kata-kata atau teks yang diciptakan, dan mencuri ide orang lain. Pencurian kata-kata merupakan praktik plagiat yang paling sering terjadi. Sedangkan plagiarisme ide jarang ditemui karena sifatnya yang sulit dideteksi. Pengutipan artikel. Seluruh bahan atau materi yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan ilmiah harus disebutkan dalam bentuk kutipan. Ada dua jenis kutipan dalam penulisan ilmiah, yaitu yang pertama kutipan yang ditulis, disebutkan dalam paragraf, dan yang kedua daftar pustaka atau bibliografi. Alasan kutipan harus dibuat yaitu 1. Memberikan penghargaan kepada hasil karya orang lain, terlepas kita setuju atau tidak setuju dengan hasil karyanya. 2. Menunjukkan kepada pembaca bahan, materi yang digunakan sebagai dasar analisis, narasi, atau kesimpulan. 3. Memberikan pedoman kepada pembaca dalam memperdalam materi yang digunakan penulis. Penulisan kutipan. Kutipan pendek dalam teks, kurang dari 40 kata. Contohnya, menurut Ratnawati, 2006, p. 145, kutipan di dalam teks demokratisasi pemerintahan lokal sulit terwujud karena, selama ini masyarakat, society, seringkali belum optimal atau belum bersungguh-sungguh dalam menjalankan fungsi partisipasi dan kontrol terhadap jalannya pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah. Sedangkan kutipan panjang dalam teks, lebih dari 40 kata. Contohnya, sebagaimana profesi lain, hubungan masyarakat harus memiliki kode etik untuk mengatur para profesional dalam menjalankan tugas kehumasan. Menurut Tamin, 2012, dengan adanya kode etik untuk profesi humas, masyarakat akan terlindungi dari kemungkinan penyalahgunaan power humas. Manfaat lain, kode etik dapat berkontribusi pada kemajuan profesi kehumasan itu sendiri. Walau berbagai organisasi kehumasan di Indonesia sudah memiliki kode etik, pelaksanaan dalam arti pencatatan kasus-kasus yang timbul serta pengawasannya belum terlaksana. Dengan demikian, keberadaan dan penegakan kode etik untuk bidang kehumasan menjadi sangat penting, terutama untuk menghindari kesan bahwa kehumasan identik dengan spin doctoring. Pengutipan dalam paragraf buku. Contohnya, studi lainnya pernah dilakukan, yaitu kajian antrian resep di salah satu apotik swasta di Jakarta yang menghasilkan optimalisasi pelayanan resep dengan 3 pos pelayanan pada shift pagi dan 2 pos pada shift malam, pada hari kerja. Heryana, 1998. Parafrase. Pada saat melakukan kegiatan parafrase, dan/atau merangkum, mensintesis, sebuah ide dari karya orang lain, sebagai pengutip harus menyertakan nama belakang pengarang dan tahun publikasi. Menggunakan nama pengarang sebagai bagian dari kalimat. Contohnya, menurut Sorensen, 1998, motif partisipasi kaum perempuan dalam konflik bersenjata tidak berbeda dengan motif kaum laki-laki. Referensi. Referensi yang berada di akhir dari sebuah tulisan akademis menyediakan informasi untuk mengidentifikasi dan melihat kembali setiap sumber. Hanya sertakan sumber yang Anda gunakan di dalam karya ilmiah, karya tulis, tesis, dan lain-lain. Materi-materi yang dikutip dari teks internet membutuhkan, Sukandar et al. 2014. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam menulis referensi nama pengarang, jika memungkinkan? Untuk menjadi perhatian, yang ditulis lengkap hanya nama belakang. Nama depan dan tengah, jika ada, dijadikan inisial. Contoh, Susilo Bambang Yudhoyono ditulis Yudhoyono S. Yang pertama, tanggal publikasi, tanggal teks tersebut diperbaharui, atau tanggal pengaksesan. Yang kedua, judul atau deskripsi dari teks. Dan yang ketiga, DOI, Digital Object Identifier, jika ada. Jika DOI tidak ada, maka harap menuliskan alamat web URL Uniform Resource Locator. Perlu dicatat bahwa tanda titik tidak dipakai setelah penulisan URL. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe channel ini.